Saya sudah 26 tahun menjadi imam dan hampir tiap hari bertemu dengan orang sakit. Tiap hari bertemu dengan orang sakit, dengan pelbagai jenis sakit. Baik, dan itu malam ini saya ingin sedikit memaparkan kepada kita beberapa hal yang sangat penting. Apakah ilmu hitam dapat menghancurkan kita dan mematikan? Saya menjawab, ya, ya. Suatu pertanyaan yang bisa mengusik kita senantiasa, tapi saya mulai dengan sedikit mengutip Alkitab dengan kisah Paulus di Siprus. Dalam Kisah Para Rasul bab 13, kita akan mendengar nama ini, nama dalam bahasa Ibrani, Bar Yesus. Bar itu adalah anak. Yesus ya penyelamat. Jadi namanya Bar Yesus, tapi dia jadi tukang tenung. Dia menjadi tukang sihir. Nama dalam bahasa Yunani adalah Elimas. Dalam Kisah Para Rasul itu digambarkan dia memiliki kuasa kegelapan yang dipakai. Ini yang luar biasa, menghalangi firman Tuhan dan membelokkan iman dari Gubernur Sergius Paulus yang ada di Siprus. Ini luar biasa. Kalau kita mencermati dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 9 sampai 11, Paulus yang penuh Roh Kudus berkata kepada Elimas, "Hai anak iblis." Perhatikan, engkau penuh rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh kebenaran dan membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Pada akhirnya setelah ini kata doa perintah. Jadi kita mendengar ini doa perintah yang diucapkan Paulus atas tukang sihir dan nabi palsu itu. Dan apa terjadi? Apa terjadi dengan Elimas atau dalam bahasa Ibrani Bar Yesus? Itu dia menjadi buta dan diceritakan bahwa 3 hari dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menjadi buta. Tidak ada kisah selanjutnya, tapi yang paling pasti kalau kita bicara malam ini tentang kuasa itu, kuasa yang tersembunyi itu, artinya saya mau menyampaikan kepada kita pesan Injil supaya kabar baik dan kerajaan Allah itu meraja di dalam hati kita. Baik, jika kita mendengar bahwa ada paku, ada peluru, ada jarum masuk ke dalam tubuh seseorang secara misterius, ini namanya sihir. Dan rupa-rupa sebutan, ada macam santet, ada macam kuasa kegelapan, macam-macam nama, tapi itu kuasa itu dari iblis. Saya juga pernah mengalami ini beberapa tahun ketika saya bertugas di rumah sakit pada awal. Dokter memanggil saya karena ada seorang pasien yang di dalam tubuhnya itu ada 8 peluru. Dokter berkata, "Romo, ini peluru di dalam tubuhnya." Saya lalu bertanya kepada dokter, bagaimana peluru itu bisa masuk? Dia bilang, "Saya pun tidak tahu. Tapi dari hasil foto ronsen, ini bentuk peluru, Romo." Lalu karena saya pun bingung bagaimana menangani orang ini, saya berbicara dengan bapak itu dan dengan keluarganya. Lalu mereka menceritakan, ternyata di dalam keluarga mereka ada satu situasi yang sulit. Perebutan tanah antara adik kakak sedara. Dan rupanya adiknya itu memakai kuasa kegelapan yang disebut sihir itu. Dan itu dilemparkan kepada kakaknya. Dan pasien ini akhirnya dokter minta, karena dokternya orang Hindu, minta supaya saya tangani dan saya bawa ke gereja. Saya merayakan misa untuk dia. Dan sesudah itu saya minta bapak itu untuk minum air suci, air yang dieksorsis, dan garam yang dieksorsis. Ajaibnya setelah itu bapak itu sehat. Bapak dan difoto kembali 8 peluru itu lenyap secara ajaib. Dan
Sesudah itu saya mendengar bapak itu kembali ke kampung halamannya dan katanya sesudah 1 bulan dia sehat, tiba-tiba dia meninggal. Karena saya memberi pesan begini, "Eh, Bapak pulang ke tempat Bapak, berusaha untuk mengampuni saudaramu." Rupanya ada pertikaian lagi sesudah itu yang menimbulkan banyak bencana dalam kehidupan keluarga ini. Dan akhirnya saya mendengar bapak ini meninggal. Entah meninggal kenapa, tetapi sihirnya telah pergi, puji Tuhan. Baik, santet, sihir, juru sembuh, usaha mempengaruhi orang dengan daya supra alami, gaib, disertai dengan ramalan kutukan. Si tukang dukun sihir berusaha untuk memaksa, ini penting, ilah atau roh bekerja. Jadi yang saya perhatikan, yang saya jumpai adalah mereka membuat, makanya permisi maaf saya harus menyebut ini. Banyak orang maaf mencuri pakaian dalam. Mereka mencuri pakaian dalam dan biasanya pakaian dalam itu dimantrai. Ini banyak sekali kejadian. Mengapa kejadian-kejadian kehilangan pakaian dalam itu mengerikan? Karena orang mau pakai untuk hal ini. Hal-hal yang buruk itu terjadi karena kutuk, jampi, mantra bisa melalui patung menyerupai orang yang dikirimi sihir, barang, benda, rumah, binatang yang bisa dipakai di dekat kita. Apakah semua hal itu bisa mempengaruhi kita? Jawabannya ya. Saya mau mengatakan kepada kita ya. Ya, kenapa? Pertama, karena garis keturunan. Kita dan garis keturunan berada di bawah ikatan perjanjian dengan iblis dan kutukan. Saya menceritakan, saya bertemu dengan pengalaman ini. Ada satu keluarga yang kalau melahirkan anak lelaki, itu 2 kali berturut-turut anaknya meninggal. Dan meninggal yang pertama itu dilahirkan sehat, lalu bersama ibunya pergi mencuci di selokan dan anak itu terbawa banjir, terbawa air, meninggal. Anak kedua itu dilahirkan sehat, segar, dan apa terjadi? Sesudah beberapa tahun, anak itu tiba-tiba sakit dan membingungkan orang tuanya dan meninggal. Ketika ibu itu bertemu dengan saya, keluarga itu bertemu dengan saya, dia menceritakan, Romo, kenapa kalau lahir anak lelaki meninggal? Dan anak ketiga dia adalah anak perempuan. Ketika anak perempuan sekarang anaknya sudah besar, tidak apa-apa kalau anak perempuan. Lalu saya katakan, mungkin kamu punya ikatan perjanjian. Ternyata dia pernah berjanji dengan mantan pacarnya. Mantan pacarnya kalau tidak menikah, jadi buat perjanjian dengan rambut. Jadi rambut diambil, lalu buat perjanjian. Kalau kita tidak jadian, kalau kita tidak menjadi suami istri, maka yang mati begini-begini, jadi sumpah macam itu. Itu adalah ikatan perjanjian. Dan sesudah itu, ibu ini dilepaskan dan luar biasa. Setelah dilepaskan, terjadilah pembebasan dan dia melahirkan beberapa anak. Beberapa anak lelaki, anak sulungnya. Jadi anak sulung 1, 2 itu laki-laki, jadi yang sulung jadinya perempuan. Perempuan dan ada laki lagi sesudah itu. Baik, itu kurang lebih. Yang kedua, keadaan dosa berat, keadaan yang tidak disesali. Jadi kita semua ini bisa diganggu oleh si jahat itu, oleh kuasa santet, sihir itu, kalau ada celah di dalam hidup kita. Celah apa? Saya bertemu dengan banyak pengalaman. Perhatikan, mungkin kita kita berdosa, kita semua ini berdosa. Tapi mungkin dosa yang harus kita berani lepaskan itu adalah dosa kebencian, dosa dendam. Ini harus dilepaskan. Kalau kita sulit mengampuni, kita akan mengalami seperti Yudas Iskariot, kita tahu itu.
luka batin yang sulit sekali, di mana kita sulit mengampuni, kepahitan dan kebencian. Ini celah yang paling berat, yang paling kuat dipakai oleh iblis untuk mengontrol kehidupan kita. Dan itu saya mengundang kita semua yang mendengar pengajaran saya malam ini, mari melepaskan. Dan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Saya memberi contoh. Baru-baru ini saya bertemu dengan satu keluarga yang anaknya sudah berpuluh tahun sulit mendapat pekerjaan. Lalu, karena mereka seringkali pergi ke dukun. Mereka pergi ke dukun karena tidak ada jalan lain lagi, akhirnya orang tua dan anak bertemu dengan saya. Ketika mereka naik ke atas altar, luar biasa. Terjadi pertengkaran antara anak itu, anak laki-laki dengan ibunya. Lalu saya meminta ibu duduk dan anak juga duduk supaya mereka berhenti bertengkar di depan tabernakel, dan saya berkata, "Ibu, katakan apa yang terjadi pada saat anak ini di dalam kandungan." Lalu saya katakan, ini 3 bulan awal. Lalu ibu berkata, "Romo, saya tidak apa-apa." Saya katakan, "Tidak, ada sesuatu dalam dirimu." Dan dia berkata, setelah dia lama merenung, dia berkata, "Ya Romo, waktu itu saya sulit sekali mengampuni." Dan dia berkata, hati-hati ini, mungkin kita semua mengalami hal macam ini, di mana kita sulit sekali mengampuni. Saat kita berada dalam rahim ibu, ibu atau ayah, yang paling banyak ibu. Ibu kita berkata begini, "Aduh, lebih baik saya itu bisa mengandung kalau begini hidup." Perhatikan, anak yang ada di dalam rahim itu menerima luka. Jadi dia nanti akan tumbuh sebagai pribadi yang sulit mengampuni. Kalau dia nanti sudah besar dan dia sudah mulai sulit mendapat pekerjaan dengan baik, atau sulit bahagia, atau yang paling banyak itu depresi. Dia mengalami gangguan kejiwaan, mengalami banyak penyakit yang aneh. Ini harus dilepaskan. Baik, yang ketiga, mungkin kita sering kali pergi ke orang-orang yang kita sebut ya, orang-orang yang pintar. Tetap bisa juga ke tempat-tempat yang mau saya katakan apa? Terkontaminasi oleh kehadiran roh jahat. Di mana di sana ada pernah praktek pemanggilan roh orang mati, aliran satani, dukun, tukang tenung, tukang sihir, di mana ada praktek konsekrasi kepada iblis. Karena itu perhatikan, jika kita sering kali pergi ke tempat-tempat macam ini, saya menawarkan ada beberapa doa pada bagian akhir pengajaran ini. Baik, apa yang harus kita lakukan? Ini sangat penting. Kita tahu dalam buku harian Santa Faustina 320, Yesus memberitahu, kata Faustina, Yesus memberitahukan kepadaku betapa doa-doa penyilihan itu sangat berkenan di hatinya. Jadi doa penyilihan. Apa itu doa penyilihan? Doa-doa seperti doa koronka yang kita baru saja lakukan, doa rosario, atau doa-doa yang diajarkan oleh malaikat di Portugal kepada ketiga anak di Fatima. Itu doa penyilihan. Doa penyilihan sangat membantu, dan ketika kita melakukan doa penyilihan, doa tadi doa koronka, perhatikan, banyak jiwa ditarik, banyak hati ditarik kepada Tuhan. Tetapi perhatikan, iblis sangat tidak menyukai. Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina di 320, itu doa-doa yang dipanjatkan oleh Santa Faustina itu menjadi hujan berkat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kembali ke kamarku, kata Santa Faustina, aku dikerumuni oleh sekelompok anjing hitam yang besar, yang melompat-lompat, menyalak dan berusaha mencabik-cabik aku. Karena semalam itu engkau merenggut banyak jiwa, kata iblis yang diwakili oleh seekor anjing. Itu iblis berkata begini, aku akan merenggut, menarik jiwamu dan mencabik-cabik engkau.
karena engkau telah merebut banyak jiwa. Maka ketika kita melakukan doa penyilihan, doa koronka, doa rosario, atau doa dari Portugal yang diajarkan malaikat itu, kita menarik banyak jiwa. Jadi saya sangat percaya ini. Ini beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang pasien ibu hamil. Dia ikut antrian menerima komuni. Tiba-tiba di tengah perarakan penerimaan komuni, saya mencium aroma yang jelek sekali. Dan ketika saya membagikan komuni kepada ibu itu, saya katakan, Yesus, ibu ini harus bertemu dengan saya sebentar. Dan luar biasa, sesudah dia menerima komuni dan misa selesai, dia naik ke atas altar. Dan saya katakan, ibu, kamu pergi ke dukun, kamu punya keadaan tensi jelek, tinggi terus. Dan dia berkata, betul Romo. Saya bilang, stop minum air dari dukun itu. Kamu harus kembali menerima komuni. Lalu dia minta diberkatkan, diberkat air dan segalanya. Lalu apa terjadi? Saya lihat kemarin dia sudah kembali dan dia berkata, terima kasih Romo. Mulai hari ini saya berhenti mencari kuasa perdukunan. Orang dalam keadaan bingung, biasanya mencari di sana, mencari di sini. Ternyata mereka makin mencari, mereka berada di bawah kuasa, ditindas oleh kuasa itu. Baik, mari kita mencoba mendengar. Ini doa yang diajarkan malaikat di Fatima. Ya Allah, aku percaya akan Engkau. Aku menyembah sujud kepadamu. Aku berharap kepadamu. Aku mengasihi Engkau. Aku memohon ampun bagi mereka yang tidak percaya, tidak menghormati. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku mempersembahkan kepadamu tubuh dan darah, roh dan kalan Tuhan kami Yesus Kristus dalam semua tabernakel di seluruh dunia. Dengan persembahan ini aku berniat menyilih penghinaan yang dibuat orang demi pahalanya hatinya yang Maha Kudus, dan dengan pengantaran hati Santa Maria tak bernoda, aku memohon ampun bagi semua orang berdosa. Baik. Hal yang penting yang kedua, saya katakan tadi, kita mendoakan doa penyilihan. Kedua adalah pergilah kepada imam untuk mengakukan dosa, melakukan sakramen rekonsiliasi. Pada saat pengakuan dosa itu, iblis sangat menderita. Kuasa-kuasa itu sulit bekerja kalau kita sering mengaku dosa. Dan terimalah Ekaristi. Ini saya bertemu dengan banyak orang sakit. Jawaban terakhir dari semuanya adalah rayakan Ekaristi dengan penuh cinta. Terimalah Yesus itu. Yakinlah. Baik, beberapa doa yang saya mau tawarkan kepada kita dari rumusan eksorsisme Gereja Katolik. Perhatikan, untuk mereka yang sering sekali sakit, kalau minum obat medis dan obat itu tidak manjur lagi, perhatikan, biasanya kegagalan medis itu kita mulai melihat di dalamnya juga ada campur tangan kuasa yang tersembunyi yang menghalangi penyembuhan. Karena itu saya mengundang kita semua untuk berdoa. Baik, ini yang penting, doa apa? Saya kirimkan teks ini. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, aku menempatkan diriku di kaki salibmu dan memohon menutupku dengan darahmu yang berharga, yang tercurah dari hati yang Maha Kudus, dari luka-lukamu yang suci. Bersihkan aku ya Yesus dalam air hidup yang mengalir dari hatimu. Aku mohon kelilingilah aku dengan kasih dan darahmu. Lalu ini yang paling penting juga. Kita tidak tahu apakah orang tua kita, kakek, nenek, moyang kita, mereka mungkin dulu pernah pergi ke praktek penyembahan berhala, atau pernah melakukan konsekrasi kepada iblis, atau ikatan perjanjian dengan seseorang yang belum terselesaikan. Maka ada doa ini untuk putuskan itu. Bapa yang berbelas kasih, kita berdoa atas nama leluhur kita.
biarlah rahmat pembaptisan sekarang mengalir kembali lewat orang tuaku, baik garis bapak maupun garis ibu, untuk membersihkan garis keturunan keluargaku dari pengaruh setan dan dosa. Aku datang menghadapmu dan memohon pengampunan sanak keluargaku dan para leluhurku, karena pernah memanggil kuasa-kuasa yang menempatkan sendiri berseberangan denganmu dan tidak menaruh hormat kepada Yesus. Dan sekarang dalam nama Yesus yang Maha Kudus, aku menyatakan, ambil kembali tempat-tempat lingkungan dan garis keturunan yang pernah diserahkan kepada kuasa kegelapan. Saya mohon lakukan doa ini, terutama untuk mereka, maaf, yang seringkali mencari ke orang-orang pintar atau para pelihat. Karena itu berusaha untuk berdoa, minta darah Yesus untuk menutup celah. Jadi ini juga satu pengalaman saya, orang-orang yang sulit mengampuni. Orang-orang yang sulit mengampuni. Di sana ada kuasa kegelapan. Karena itu, saya berdoa, saya mohon kita diundang berdoa, Bapa Surgawi dengan kuasa Roh Kudus, singkapkan kepadaku siapa saja orang yang perlu aku ampuni, maupun dosa apa saja yang belum ku akui. Singkapkan pula celah-celah hidupku yang tidak berkenan, yang menjadi jalan masuk setan, mencengkeram hidupku. Bapak, biarlah ketidakmampuanku ini mengampuni kuserahkan kepadamu. Terutama untuk mereka, maaf. Saya mau mengatakan ini hal yang sangat serius. Untuk mereka yang kehilangan berkat rezeki keuangan, yang keadaan ekonominya terus jatuh. Ini banyak pertanyaan yang ditanyakan pada saya. Romo, ini kenapa? Penyebabnya dari mana? Penyebabnya itu dari dalam. Ada celah. Celah itu apa? Celah bisa berasal dari garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, yang masuk melalui darah genetika, yang membuat ada repetisi, ulangan hidup yang sulit, rezeki yang buruk, utang yang sulit dibayar, dan kesulitan-kesulitan dalam berkat, misalnya rezeki keuangan yang terus surut. Ini menjadi tanda-tanda ada celah yang dimasuki oleh iblis. So karena itu, saya mengundang kita untuk berdoa, melepaskan diri dari ikatan itu. Ada doa, nanti saya kirimkan ke Pak Gun itu, beberapa doa kalau itu dibutuhkan, saya sudah memberikan dalam makalah itu. Terutama doa untuk lepaskan diri kita dari kutuk. Karena itu, banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Romo, kenapa itu ada sakit yang sulit tersembuhkan? Biasanya kalau begini-begini, banyak pertanyaan. Kalau obat medik sudah tidak berjalan, ya kita berdoa. Berdoa apa? Terutama doa untuk celah yang menimbulkan kuasa penempelan dari roh jahat itu di dalam diri kita. Dan yang terakhir, yang paling penting untuk kita adalah rayakan misa. Rayakan Ekaristi dengan penuh cinta. Dan berdoalah doa penyilihan. Di dalam misalnya sesudah misa itu, kita mendoakan doa penyilihan. Terutama untuk leluhur-leluhur kita. Saya mau menceritakan satu pengalaman terakhir. Ini yang luar biasa. Karena hampir tiap hari saya bertemu di gereja, katanya mereka itu orang-orang yang kesurupan. Dibawa dari tempat jauh, katanya kesurupan. Ketika saya pertama kali bertemu dengan mereka, ya pasti mereka bereaksi. Memang sulit membedakan antara orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan orang-orang yang mengalami luka batin atau gangguan psikologis. Sulit sekali. Tetapi di dalam doa, saya menemukan jawabannya. Dan puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Sinyal pertama yang saya terima ketika saya bertemu dengan orang-orang ini adalah aroma. Saya selalu minta Roh Kudus singkapkan kehadiran iblis dalam diri orang ini.
Kalau saya tidak mencium aroma itu, maka saya sudah memastikan ini gangguan kejiwaan, ini luka batin, ini kutukan, ini beban dalam hidup. Terima kasih. Semoga ini membantu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.